Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Alfiani, NPM 1911090300, kelas Fisika 6D, mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Irwandani MPD. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kalor dan perpindahan kalor. Dalam peta konsep ini ada 3 materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu tentang pengertian kalor, yang kedua rumus perhitungan kalor, dan yang terakhir yaitu perpindahan kalor. Yang pertama yaitu kalor. Kalor merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, di mana sebagai bentuk energi, dalam satuan internasional, kalor memiliki satuan, yaitu joule, dengan lambang J. Jadi, kalor yaitu perpindahan energi dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Contohnya yaitu, pada kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat contohnya pada setrika baju. Di saat kita menyetrika baju, ada perpindahan dari suhu panas setrika ke suhu lebih rendah di baju. Selanjutnya yaitu 1 kalori, di mana 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius, di mana 1 kalori sama dengan 4,184 joule atau sering dibulatkan menjadi 4,2 joule. Selanjutnya, materi kedua yaitu tentang rumus perhitungan kalor. Jika ingin mencari kalor yang dipanaskan atau dilepaskan, kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu yaitu kalor jenis dikali massa jenis benda dikali kenaikan suhu, atau dilambangkan dengan Q sama dengan C kali M kali delta T, di mana Q yaitu kalor, C kalor jenis, M massa jenis, dan delta T kenaikan suhu. Kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat disebut dengan kalor laten. Kalor laten dibagi menjadi 2, yaitu kalor penguapan atau pengembunan dan kalor lebur atau beku. Rumus dari kalor penguapan atau pengembunan yaitu Q sama dengan M kali U. Dan untuk rumus kalor lebur yaitu Q sama dengan M kali L. Dengan keterangan di mana Q yaitu kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk berubah wujud, satuan joule, M yaitu massa zat yang berubah wujud, satuan kilogram, L yaitu kalor lebur atau kalor beku, satuan joule per kilogram, dan U yaitu kalor penguapan atau kalor pengembunan, satuan joule per kilogram. Contoh dari peristiwa kalor itu ada 3. Yang pertama yaitu menyublim, yang kedua menguap, dan yang ketiga yaitu melebur. Kemudian materi yang terakhir yaitu tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada 3. Yang pertama yaitu konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga yaitu radiasi. Nah, yang pertama yaitu konduksi, di mana konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Konduksi umumnya terjadi pada zat padat, terutama yang bersifat konduktor. Contoh perpindahan kalor secara konduksi yaitu benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda tersebut dipanaskan. Misalnya, ketika kita memegang tutup panci saat sedang dipakai untuk menutup rebusan air. Persamaan laju kalor konduksi yaitu Q per T sama dengan Ka delta T per L,
di mana Ki yaitu kalor, satuan joule atau kalori, T waktu, satuan sekon, K konduktivitas termal, satuan W per mK atau W per m derajat Celcius, A luas penampang meter kuadrat, delta T yaitu perbedaan suhu, satuan K atau derajat Celcius, dan L yaitu panjang benda, satuan meter. Selanjutnya yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Contoh perpindahan kalor konveksi yaitu gerak naik dan turun air ketika dipanaskan, terjadinya angin darat dan angin laut, dan gerakan balon udara. Untuk rumus persamaan laju kalor konveksi yaitu Q per T sama dengan H A delta T, di mana Q yaitu kalor, satuan joule per kalori, T yaitu waktu, satuan sekon, H koefisien konveksi, satuan W per m kuadrat K atau W per m 20 C, A luas penampang meter kuadrat, dan delta T yaitu perbedaan suhu, satuan Kelvin atau derajat Celcius. Dan yang terakhir yaitu radiasi. Radiasi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara atau medium. Makin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitar, maka makin besar pula kalor tersebut. Contoh perpindahan kalor radiasi yaitu panas matahari bisa sampai ke bumi walaupun melalui ruang hampa di luar angkasa. Kemudian panas dari lampu ketika menghangatkan telur unggas, dan pakaian menjadi kering ketika dijemur akibat panas dari matahari. Untuk persamaan laju kalor radiasi yaitu Q per T sama dengan E sigma delta T pangkat 4. Q yaitu kalor, satuan joule atau kalori, T waktu, satuan sekon, E koefisien emisivitas, A luas penampang meter kuadrat, sigma perbedaan suhu, satuan K atau derajat Celcius, dan T yaitu suhu mutlak, satuan K. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.